Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto punten masih haheho ini teh baru pulang juga, dan memang dari tadi banyak yang memang ingin menanyakan gitu ya, kenapa tidak ada si A, kenapa tidak ada si B, kenapa agak begitu acaranya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini juga kita punya beberapa fakta menarik teman-teman. Ada beberapa fakta yang memang tidak diinfokan ke teman-teman media gitu ya. Nah makanya di sini juga kok tadi rada-rada ada yang hilang lah gitu teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan lah, karena acaranya sudah selesai ya, kita cuma bisa bilang alhamdulillah gitu ya, sukses acaranya dan tidak kurang suatu apapun. Tapi memang ada beberapa catatan yang memang seharusnya bisa lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Baik, kita coba mulai saja beberapa fakta di balik perilisan atau di balik launching tim Persib Bandung tadi sore gitu ya. Yang pertama teman-teman, ini sebetulnya kalau dibilang kan kita penasaran, kunaon sih Kang gitu ya, beli tiketnya mahal-mahal teuing gitu ya, sampai 1,2 1,6 gitu ya. Nah ini karena acaranya sudah selesai, jadi bisa kita coba sedikit sharing teman-teman. Jadi gini, sebetulnya tiket mah bisa dibilang gratis gitu ya, gratis. Namun ya di sini kita ada, atau manajemen Persib Bandung mempunyai kewajiban kepada Kelmi sebagai ya sponsorship jersey gitu ya, harus setidaknya mencapai beberapa target di kuartal pertama lah gitu ya, di Q1 teman-teman. Nah ini targetnya berapa itu kita nggak bisa terlalu dalam, tapi ada beberapa target penjualan dulu. Makanya kenapa disuruh beli tiket gitu ya, dikasih jersey. Nah sebetulnya mah itu harga jersey segitu teman-teman gitu ya, harga jersey ya, tiketnya mah bisa dibilang gratis. Tapi kalau dibilang tiketnya gratis, sebetulnya ini pasti akan membludak gitu ya Boboto, di mana-mana membludak. Nah ini yang ditakutkan. Jadi ya didesain sedemikian rupa supaya lebih kondusif gitu ya, lebih nyaman juga buat teman-teman yang memang lebih effort gitu ya untuk menyaksikan langsung ke Bandung Arena dengan membeli tiket ya seharga 1,2 dan 1,6. Tapi kalau buat teman-teman media sih sebetulnya ya gratis gitu ya teman-teman. Nah ini juga memang yang tidak kita infokan, karena ya itu tadi, kalau memang diinfokan gratis wah pasti rame gitu ya. Jadi ya biar acara ini sukses dulu saja. Tapi alhamdulillah sudah sukses. Dan yang kedua, untuk jersey pun sebetulnya ini PO teman-teman gitu ya, ada yang tidak bisa langsung mendapatkan. Jadi apa ya, menurut keterangan yang kita dapat gitu ya tadi, jersey ini sebetulnya masih didata gitu ya, jersey mana yang banyak dipilih gitu ya, jersey mana yang banyak di PO. Nah ini juga menjadi satu catatan untuk tim ya divisi marketingnya dari PT PBB lah gitu ya, nanti untuk nulis laporan, untuk nulis ya nanti untuk campaign selanjutnya dan lain sebagainya, sehingga bisa terdata gitu. Oh ternyata jersey yang ini yang lebih banyak peminatnya, akan diproduksi lebih banyak dan lain sebagainya. Makanya baru keluar player issue teman-teman. Sebetulnya untuk replika dan juga supporter edition sudah ada, namun belum bisa dikeluarkan teman-teman, karena ingin melihat respon pasar dulu terhadap jersey Persib yang baru ini teman-teman gitu ya. Jadi sabar buat yang biasa beli replika ataupun yang supporter edition, itu tinggal tunggu hari saja, tinggal tunggu waktu beberapa hari ke depan, itu nanti akan ada PO juga. Tapi sebenarnya barangnya ada, hanya terbatas saja gitu ya teman-teman, karena ya ada beberapa quarter yang memang harus sesuai dengan perkiraan atau sesuai dengan, kalau bahasa marketing mah apa ya, harus ada targetnya gitu ya yang tercapai, biar ya bisnisnya lancar lah, bisnis to bisnisnya lancar gitu ya teman-teman. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman, ini juga beberapa acara ternyata
ada yang tidak, ada yang tercancel teman-teman, ada yang tidak tertampilkan gitu ya. Nah ini membuat kaget bahkan teman-teman media, bahkan ya teman-teman media sempat beberapa kali menanyakan beberapa hal gitu ya. Yang pertama mengenai Ramon teman-teman gitu ya. Ramon Tankyu ini di luar perkiraan dari teman-teman media juga gitu ya, termasuk kami teman-teman, yang mana Ramon Tankyu ini ternyata ya betul yang kita dengar kabarnya kemarin, yang kita sampaikan di video sebelumnya, bahwa ada beberapa syarat kalau Ramon Tankyu ingin tetap di Persib Bandung. Itu betul teman-teman gitu ya. Jadi Ramon menolak dipinjamkan ke si A, ke si B gitu ya. Kalau mau ya sudah, sok cari klub yang mana yang asal di luar Indonesia. Kalau masih di dalam Indonesia gitu ya, maksudnya di Liga 1 ya otomatis harus ngikutin setidaknya penawaran dari manajemen juga, karena nggak semua klub mau menerima Ramon gitu ya. Jadi beberapa klub itu juga hasil nego dari Stanley Bernard. Katanya Stanley Bernard harus nego dulu dengan klub-klub nih, mau nggak dipinjemin sama Ramon. Nanti ya bisa jadi mungkin di dalam nego itu gajinya ya 50-50 atau lebih banyak ya 60-40 lah gitu ya, atau gimana. Yang penting Ramon dipinjemin dulu aja lah, atau keluar dulu dari Persib Bandung. Nah ini sedang negosiasi dalam tahap peminjaman katanya gitu ya teman-teman. Namun yang tidak dikabarkan ke tim media gitu ya, bukan kami saja tapi beberapa media yang lain, justru ya Ramon katanya akan diperkenalkan dulu gitu ya. Habis itu ya mungkin dengan syarat yang tadi gitu ya, apakah dipinjamkan atau memang kalau ada yang nawar ya dijual. Tapi ternyata tidak diperkenalkan. Nah mungkin ada beberapa rundown yang hilang di situ tadi. Tidak ada nama Ramon, itu juga cukup mengagetkan teman-teman media teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman media juga ternyata kena prank teman-teman gitu ya, kena informasi yang memang sulit dipercaya, yang katanya akan ada kejutan gitu ya, akan ada pengenalan pemain, tiba-tiba Zong teman-teman itu tidak ada gitu ya, diganti dengan dengan beberapa acara yang teman-teman tadi saksikan lah gitu ya. Nah ini juga sempat bertanya, bahkan tim redaksi kami tadi juga mengkonfirmasi beberapa kali gitu ya, bahwa iya teh benar gitu, udah nggak ada, ini teh benar gitu. Makanya cena mau ada ini, mau ada itu. Nah kita baru bisa jujur teman-teman bahwa seharusnya Persib Bandung insya Allah gitu ya, kalau memang tidak ada aral melintang, itu akan mendatangkan 2 pemain lagi teman-teman, satu lokal, satu asing. Ini mah antara kita saja gitu ya, akan mendatangkan 2 pemain, satu lokal ataupun asing, satu lokal satu asing gitu ya, sesuai dengan thumbnail yang kita tampilkan di video kemarin. Kalau nggak salah itu ada dua manekin gitu yang saya peluk gitu ya teman-teman. Nah itu ada 2, namun ternyata tiba-tiba hilang gitu ya. Untuk rundown pengenalan pemain hilang. Apakah memang keterangan terakhir dari Kang Adit ya, nanti tunggu kabar dari Igor, akan secara terpisah katanya dijelaskannya. Nah ini lebih kepada gitu ya, begitu. Jadi tidak ada konfirmasi lebih ya, mungkin kita maklum lah riweuh gitu ya, panitia riweuh, manajemen, direksi, pemain riweuh semuanya. Jadi kita juga nggak bisa mengkonfirmasi di beberapa jam sebelum acara dimulai gitu ya. Jadi hanya H-1 itu acara sebelum dimulai masih bisa konfirmasi. Makanya kita terakhir terima kabar Ramon Tankyu itu, yaitu Ramon menolak dipinjamkan ke PSGC Ciamis, menolak dipinjamkan ke ada klub Liga 1 gitu ya, yang mana ya akhirnya itu pilihannya, mau didaftarin aja di Asia atau mau main reguler. Kalau mau main di reguler ya mau di Liga 1 harus ikut dari manajemen, atau ya pilih klub tapi di luar Indonesia. Makanya kemarin kan ada yang dari Vietnam itu katanya nanti keterangan terpisah kata Kang Aditya gitu ya, termasuk pemain barunya nanti ada keterangan terpisahnya. Makanya
ya punten-punten gitu ya, kita pun jangankan bobotoh yang memang menunggu-nunggu ada kejutan apa, apakah pemain baru atau tidak, kita pun menunggu sampai dengan detik terakhir, sampai dengan keluar selesai acara kita kejar itu gitu ya, manajemen Persib Bandung kita kejar, kita tanya, ternyata ya memang nanti katanya di keterangan terpisah aja dijelaskannya, makanya ya sudahlah gitu ya, kita sabar dulu saja teman-teman, menunggu pemain baru dan menunggu kabar Ramon Tankyu selanjutnya. Jadi kalau Ramon Tankyu dipinjamkan, otomatis ini mah sudah fix ya tidak didaftarkan gitu ya di skuad Persib Bandung, karena kan tadi sudah diumumkan gitu ya, sebanyak itu untuk pemainnya, dan ya sudah gitu ya, tidak akan ada nama Ramon Tankyu untuk musim depan dengan Persib Bandung, kecuali ini mah kalau memang akhirnya dijual ya sudah, berarti tidak ada lagi. Tapi kalau dipinjamkan masih ada kemungkinan, ya kemungkinan lain lah. Tonton nanti kita update lagi aja ya masalah itu mah. Baik. Aduh, punten, ini juga ada beberapa catatan dari tim redaksi teman-teman, ini baru muncul. Kita coba ini dulu ya, kita coba bacakan dulu. Nah, tadi kalau untuk susunan acara yang berubah sudah kita bahas barusan. Lalu juga sponsor gitu ya, sponsor. Ini juga sponsor Persib, ternyata alhamdulillah sekarang ada 16 sponsor teman-teman gitu ya, dengan catatan 10 sponsor lama dan ditambah 6 sponsor baru gitu ya. 6 sponsor baru ini pun ya kita apa yang gede-gedenya mah kayak BJB, Bank BJB itu besar teman-teman. Lalu juga yang musim kemarin untuk Kombipar biasanya ada di belakang gitu ya, sekarang dipindahkan ke bagian depan. Nah itu juga beda harganya gitu ya, itu juga nambah untuk nilai investasinya. Lalu juga Semen Kujang kan ada di sebelah kiri, Indomie juga sekarang masuk di situ gitu ya. Lalu juga beberapa sponsor yang lainnya ini alhamdulillah gitu ya teman-teman, keluar yang lama masuk yang baru. Jadi total musim depan Persib Bandung menggandeng 16 sponsor gitu ya. Nah ini yang memang kita sesali juga teman-teman, bahwa dalam pengenalan jersey tadi yang hilang susunan acaranya adalah penjelasan filosofi mengenai jersey. Nah itu sebetulnya penting gitu ya, karena sebelumnya kita mendapatkan informasi akan dijelaskan filosofi jersey ini apa gitu ya, dengan Persib itu hubungannya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ya tidak ada gitu ya tadi. Tapi ya secara keseluruhan nanti kita coba bikin satu tingkat kepuasan gitu ya di akhir video ini, ditonton sampai selesai teman-teman. Namun ya sekali lagi untuk beberapa susunan acara ternyata berubah gitu ya. Nah ini juga yang terakhir mungkin bagian catatan dari tim redaksi kami adalah untuk jersey dan juga susunan acara yang tadi seharusnya itu agak sedikit kurang gongnya gitu ya teman-teman, karena kasihan pemain Persib hanya dikasih waktu 15-20 menit di akhir saja gitu ya, bahwa pengenalan memakai jersey gitu ya, lalu staf pelatih, lalu official sudah selesai gitu ya, dan ada beberapa perwakilan dari manajemen. Dan Kang Adit pun katanya memang bukannya tidak dipanggil atau tidak dihadirkan, tapi memang menolak. Jadi lebih baik yang tua-tua saja katanya, atau senior-senior saja yang di atas panggungnya ya. Ini ya bagus lah, mungkin punya pandangan sendiri gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, tadi kan nanya, loh kok Kang Adit nggak ada di jajaran official gitu ya. Nah ini Kang Adit sendiri memang bilang nggak apa-apa, itu buat yang para senior saja katanya, kalau saya mah di belakang saja. Nah ini biar tidak salah paham katanya. Namun kalau untuk secara keseluruhan kita masuk ke tingkat kepuasan gitu ya teman-teman. Mungkin masing-masing buat teman-teman bobotoh punya penilaian sendiri, dan kami pun punya penilaian sendiri dengan beberapa hal yang tadi kita bahas mengenai susunan acara yang
ternyata berubah gitu ya dan lain sebagainya. Ini tingkat kepuasan kita hanya 75% teman-teman gitu ya dari 100%. Mungkin ada yang teman-teman wah ini bagus banget, ini itu segala macam, tapi buat kami 75% itu sudah nilai tertinggi. Mudah-mudahan tahun depan itu lebih wah lagi gitu ya, karena sekarang kan sejarah baru gitu ya, disiarin langsung launchingnya oleh TV nasional teman-teman, oleh YouTube nasional juga, maksudnya dari Rans lalu juga dari GTV juga gitu ya, secara nasional. Ini luar biasa teman-teman. Nah ini memang selain itu juga ada beberapa hal yang kalau filosofi daripada jersey-nya memang tidak dijelaskan satu persatu, tapi ini dijelaskan secara global. Ternyata ya untuk siapapun bisa menggunakan jersey Persib Bandung, tidak hanya datang ke stadion saja. Ketika ya main, ketika nongkrong, ketika ngopi, lalu kehidupan sehari-hari bisa menggunakan jersey Persib katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya tadi juga ada atlet, ada musisi, ada apa komika gitu ya, atau entertainer yang lainnya. Nah ini menjadikan apa ya, jersey Persib ini bisa digunakan oleh siapa saja, intinya mah seperti itu. Tapi menurut kami lebih sakral itu seperti tahun kemarin ketika di GBLA teman-teman, beberapa pemain Persib gitu ya menggunakan jersey yang berbeda. Kalau tadi pas pengenalan terakhir itu kan hanya menggunakan jersey home saja gitu ya, seluruh pemain menggunakan jersey home. Nah kalau musim kemarin di GBLA kan ada yang jersey pertama digunakan, jersey kedua away-nya, jersey ketiga, lalu jersey penjaga gawang semua digunakan teman-teman. Nah kalau sekarang tidak, makanya agak sedikit kurang apa ya namanya tuh kesakralannya, karena digunakan oleh beberapa entertainer gitu ya. Jadi harusnya tadi tuh kalau mau gitu ya, ketika fashion show itu yang ditampilkan pemain Persib aja kan, selain apa ya menghibur, ini juga menjadi satu hal yang baru buat pemain Persib gitu ya. Tapi ya sudahlah, sudah diputuskan seperti itu, dan kita juga punya penilaian sendiri gitu ya teman-teman. Dengan ya saya yakinlah beberapa teman-teman media yang lain juga kecewa gitu ya, kok bisa berubah atau kok tidak sesuai dengan H-1 terakhir yang memang dibicarakan atau yang beredar di teman-teman media gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sekali lagi selamat untuk launching Persib musim depan. Kita dukung, kita kasih semangat untuk semuanya, pemain, ofisial, dan staf pelatih. Kita dukung apapun keputusannya, dan selamat menyongsong musim yang baru gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.